Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, pada hari ini kita akan melaksanakan diskusi membahas mengenai pemetaan KD dalam jejaring tema pada pendidikan sekolah dasar. Sebelumnya, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Sri Aja, NPM 191200389. Kemudian perkenalkan nama saya Sela Nurmafika, NPM 191201133. Saya Muna Imtiazah, NPM 19120422. Saya Windy Putri Wibowo, NPM 191204118. Saya Regita Maulidi Anggraini, NPM 19120431. Saya Risma Meita Safira, NPM 1912120141. Baik, Saya di sini Fatima kita akan Saya Fatia Fadilatunisa Faraid, NPM 19120426. Baik, di sini kita sebagai kelompok 5, maka memperoleh bagian di kelas 5. Nah, apakah teman-teman sudah memperoleh informasi pembelajarannya sampai tema berapa untuk bulan November ini? Untuk kesepakatan bersama, kita mau ambil tema berapa untuk di kelas 5 ini? Tema 5. Tema 5 yang sesuai dengan bulan November. Tema 5. Baik, untuk subtemanya kita mau ambil subtema berapa? Subtema 1. Subtema 1 juga bisa. Tema 1, Mbak. Tema 1, Mbak. Aja, Mbak. Iya. Untuk pembelajarannya sendiri, mau pembelajaran keberapa untuk kelompok ini? Biar mudah kayaknya pembelajaran 1 nggak apa-apa. Biar awal. Baik, kesepakatan kita berarti kita ambil kelas 5, tema 5, subtema 1, pembelajaran ke-1. Yang dimana untuk KD-nya sendiri ada pembelajaran Bahasa Indonesia dan IPA. Untuk pembelajaran Bahasa Indonesia, terdapat KD 3.7 menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi. 4.7 menyajikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Untuk pembelajaran ke IPA, 3.5 menganalisis hubungan antara komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. 4.5 membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Bisa di-share screen, Mbak, untuk bisa berdiskusi untuk indikator dan tujuan pembelajarannya. Ya, baik. Sebentar ya, Mbak. Apakah sudah terlihat, Mbak? Sudah. Ini
saya sudah menuliskan ya untuk KD Bahasa Indonesia dan IPA-nya. Nanti kita diskusi bersama untuk indikator dan tujuan. Baik, di sini ada yang ingin berpendapat terlebih dahulu untuk indikator pembelajaran bahasa Indonesia. Dari saya sendiri ingin berpendapat untuk indikatornya 3.7.1 yaitu menganalisis pokok pikiran setiap paragraf dari sebuah teks bacaan. Ini termasuk C4. Untuk yang lain, ada yang berpendapat? Silakan. Saya mau berpendapat ya Mbak, untuk 3.7.1 itu saya membuat indikatornya, membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan. Izin masuk, Mbak, itu 3.7.2 kan Oh iya, 3.7.1. ya mohon maaf salah sebut. Ini termasuk C6. Kemudian yang lainnya, apakah masih ada? Silakan yang ingin berpendapat. Saya Mbak. 3.7.3 indikatornya menyimpulkan minimal 3 informasi penting dari sebuah teks bacaan. Ini termasuk C5. Yang lainnya? Saya Mbak. 4.7.1 membuat pokok pikiran dan informasi penting sebuah teks bacaan ke dalam tabel. Ini P5. Bisa diulangi, Mbak. 4.7.1 Membuat pokok pikiran membuat pokok pikiran dan informasi penting sebuah teks bacaan ke dalam tabel. Itu P5. Sekarang KD yang IPA. Coba ke bawah, Mbak. Ya. Saya Mbak. 3.5.1
menganalisis ekosistem terkait pengertian jenis makanan dan komponennya secara tepat, termasuk C4. Bisa diulangi, Mbak. Bacanya jangan cepat-cepat ya. Menganalisis ekosistem terkait pengertian jenis makanan dan komponennya secara tepat. Itu termasuk C4. Saya, Mbak. Iya. Silakan. 3.5.2 menyusun hewan berdasarkan jenis makanan. Menyusun hewan berdasarkan jenis makanan hewan ke dalam tabel. Itu termasuk ke C6. Saya, Mbak. 4.5.1 membuat peta pikiran tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya, termasuk P5. Apakah masih ada? Kalau tidak ada, langsung dilanjut ke tujuan pembelajarannya, Mbak. Oh ya. Yang pertama, dengan mencermati teks, non-fiksi yang disajikan, siswa mampu menganalisis pokok pikiran dalam bacaan secara tepat. Untuk yang kedua, yang saya buat indikator tadi, saya membuat tujuan pembelajarannya di sini dengan menyimak penjelasan dan mencermati teks bacaan, siswa mampu membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan secara tepat. Saya akan menuliskannya ya. Maaf ya, laptopnya sedikit lemot.
Nah, ini tujuan pembelajaran yang saya buat yang sesuai dengan indikator. Untuk yang ketiga, siapa tadi? Tujuan pembelajaran dari KD 3.3.7.3 yaitu dengan membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan siswa mampu menyimpulkan informasi penting teks bacaan secara tepat. Sudah, Mbak. Ya, untuk yang keempatnya, tadi siapa? Tujuan pembelajaran dari KD 4.7.1 dengan menyimpulkan informasi penting teks bacaan secara tepat siswa dapat membuat pokok pikiran dan informasi penting sebuah teks bacaan. Ya, Mbak. Tujuan pembelajaran yang kelima, dengan mencermati teks bacaan, siswa dapat menganalisis ekosistem terkait pengertian jenis makanan dan komponennya secara tepat. Untuk selanjutnya, Ya, Mbak. Untuk tujuan pembelajaran yang keenam yaitu dengan menganalisis ekosistem terkait pengertian, ya, jenis makanan, dan komponennya siswa dapat menyusun hewan berdasarkan jenis makanan hewan ke dalam tabel. untuk selanjutnya,
Yang terakhir ya, sepertinya. Tujuan pembelajaran yang ketujuh, dengan melakukan pengamatan dan pengumpulan informasi, siswa dapat membuat peta pikiran tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Sepertinya sudah semua ya. Izin berpendapat, Mbak, untuk Oh iya, pembelajaran ke-6 itu ditambah dengan secara tepat untuk yang pembelajaran ke-6 yang sehabis tabel ya Mbak, berarti Mbak? tabel, ke dalam tabel secara tepat dan tujuan ke-4. Tujuan ke-4 ini ditambah apa berarti Mbak? Secara tepat. Baik, silakan jika ada yang berpendapat lainnya bisa didiskusikan di sini. Apakah sudah setuju dengan diskusi kita yang ini atau ada yang ingin ditambahkan atau ingin berpendapat lainnya? Menurut saya ini sepertinya sudah sesuai karena sudah menggunakan HOTS dan yang ada P5-nya kayak gitu, kayak kita membuat seperti itu. Gimana untuk yang lainnya? Ya, saya juga sependapat dengan Mbak Sela. Sudah setuju. Baik, jika sudah setuju, sudah sepakat semua dengan hasil kita hari ini, bisa kita akhiri kegiatan diskusi hari ini. Mohon iya. maaf, Bentar Mbak, ini kalau misalnya, ini kan kita kan yang dibahas di rekaman kan cuma pembelajaran ke-1. Nah, gimana kalau kita untuk hasilnya kita juga membuat yang pembelajaran ke-2, 3, 4, sampai ke-6. Itu nanti kita bisa dibagi untuk pengerjaannya, untuk kita belajar, untuk kita kayak mesti belajar lebih biar bisa kayak gitu sih. Ini kan buatnya kan satu-satu kan kita didiskusikan. Nah, kita nanti bisa buat sendiri pembelajarannya, nanti dibagi di grup WA gimana, Mbak? Iya, Setuju. Setuju, Ya, Mbak. bisa Seperti ya. itu, Mbak. Iya, nanti Iya. soalnya menurut saya bisa di-share di WA karena kalau di Google Meet di Zoom ini kan nggak cukup ya waktunya. Di WA di-share kalau ada yang berpendapat lain bisa saling memberi masukan apabila ada yang salah atau kurang bisa dilanjut di WA group. ya, terima kasih. Baik, sekian saya tutup diskusi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.